Sedih dan nangis merupakan hal yang manusiawi. Tapi kadangkala kita sedih dan nangis itu karena hal yang ecek-ecek, tidak menunjukkan sebab menangisnya kita karena hal yang berkualitas. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibnu Nadhr, yang tidak mengikuti peperangan Badar, itu sedihnya minta ampun hadirin. Sedih karena ia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala untuk orang-orang yang berjihad pada peperangan Badar. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikuti peperangan Badar. Maka Anas ibnu Nadhr berkata, "Ghibtu an awwali qitalin qatalahu Rasulullahil musyrikin." Aku enggak hadir di peperangan yang pertama. Di peperangan yang Badar itu aku enggak hadir. Jika sekiranya setelah ini ada peperangan yang lain, maka lihat apa yang akan aku perbuat. Maka terjadilah peperangan Uhud. Anas ibnu Nadhr pun mengikuti peperangan Uhud. Ketika peperangan mulai, Anas ibnu Nadhr sempat berkata kepada Sa'ad ibnu Mu'adz, "Wa Rabbin Nadhr, demi Rabbnya Nadhr, inni la ajidu rihal jannati duna Uhud." Aku mendapati bau surga di belakang gunung Uhud. Subhanallah. Masih hidup, tapi ia sudah mencium bau surga. Maka ketika peperangan mau usai, itu tersebar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh, tewas. Tapi Anas ibnu Nadhr tetap berperang. Ketika Anas ibnu Nadhr berperang, ia melihat Umar ibn al-Khattab beserta sahabat-sahabat lainnya. Maka ia pun berkata, "Ma yuqidukum, kenapa kalian berhenti?" Mereka berkata, "Qutila Rasulullah." Rasulullah itu sudah dibunuh. Maka Anas ibnu Nadhr berkata, "Ma tasna'una bil hayati ba'dah." Kalau memang Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, maka apa yang akan kalian perbuat setelah kehidupan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qumu famutu ala ma mata alaihi. Maka ayo bangkit, meninggallah seperti meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas ibnu Nadhr pun tewas dan didapatkan kurang lebih 80 luka di tubuh Anas ibnu Nadhr. Enggak ada yang mengenali jenazahnya Anas ibnu Nadhr karena semuanya penuh luka. Kita lihat, inilah sedih dan nangis yang berkualitas. Kadangkala kita sedih dan nangis itu karena hal sepele, kehilangan ini, kehilangan itu. Memang hal ini tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi cobalah berpikir ke depan. Sedih dan nangislah karena mungkin kita tidak bisa beramal soleh, karena mungkin kita tidak bisa membahagiakan orang tua, tidak bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedih dan nangis yang berkualitas karena Allah Subhanahu wa taala.